Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok 8 yang pertama ada Sang Putu Windayani dengan NIM 2117051053. Yang kedua saya sendiri, Jurit Denis Kalistakoyo dengan NIM 2117051056. Dan yang ketiga Dewa Yuin Tansari dengan NIM 2117051059. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kewajiban yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan membawakan materi mengenai kewajiban. Jadi, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang mungkin timbul karena kewajiban satuan usaha pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada satuan usaha lain di masa depan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Nah, kewajiban ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang biasanya timbul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi defisit anggarannya. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang temponya dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga atas pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang terjadi dan belum dibayarkan. Selanjutnya ada utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang, dan pendapatan yang diterima di muka. Next. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kewajiban. Yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomi. Kewajiban memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan entitas untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Satuan pengorbanan ekonomi di masa mendatang harus timbul akibat keharusan sekarang atau waktu pelaporan dan adanya beberapa keharusan yang tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan kontraktual, konstruktif, denim keadilan, dan bergantung atau bersyarat. Yang ketiga, akibat transaksi masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Next. Pengakuan dan pengukuran dari kewajiban. Menurut PSAP nomor 9, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari yang pertama, transaksi dan pertukaran atau exchange transaction. Transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Selanjutnya, transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction. Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika suatu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Untuk transaksi tanpa pertukaran, kewajiban harus diakui atas jumlah utang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related events
Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Dalam hubungannya dengan kejadian yang timbul dari transaksi yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran. Dan yang terakhir, kejadian yang diakui pemerintah. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Nilai yang digunakan sebagai dasar pengukuran dan pencatatan kewajiban pemerintah pada umumnya adalah nilai nominal. Baik, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas dana. Jadi, ekuitas dana menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan ekuitas sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Terdapat dua karakteristik ekuitas dana, yaitu yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto. Ekuitas sama dengan aktiva neto merupakan selisih antara aktiva perusahaan dengan utang perusahaan. Kemudian yang kedua, penambahan atau pengurangan ekuitas akibat aktiva neto. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik, yaitu pendapatan dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ekuitas dana lancar, yaitu merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua, ekuitas dana investasi, yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Kemudian yang ketiga, ekuitas dana cadangan, yang mencerminkan kekayaan pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebenarnya dari ketiga kelompok ekuitas dana tersebut, yang merupakan hasil transaksi adalah kas atau silpa. Kemudian selanjutnya ada pelaporan. Yang pertama, pelaporan kewajiban. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasifa. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban jangka pendek harus dilaporkan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penyajian utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terrealisasi. Kemudian selanjutnya ada pelaporan ekuitas dana. Ekuitas disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus atau defisit, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai standar akuntansi pemerintah untuk kewajiban dan juga ekuitas dana. Standar akuntansi pemerintah atau SAP, yakni prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, dalam SAP ini terdapat beberapa basis yang
digunakan. Yang pertama yaitu SAP berbasis kas. Nah, SAP berbasis kas ini digunakan oleh pemerintah untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua yaitu ada SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual ini yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, utang, aset, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. SAP berbasis akrual ini bagi neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi. Akuntansi pemerintah atas kewajiban diatur dalam standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pernyataan nomor 9, yang mana standar ini mengatur tentang yang pertama yaitu akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang timbul dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. Kemudian yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman. Kemudian yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah. Nah, di antara basis kas dan basis akrual ini terdapat basis kas menuju akrual, yang mana SAP berbasis kas menuju akrual ini yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Jadi, untuk ekuitas dana ini menggunakan SAP yang berbasis kas menuju akrual. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.